Ini adalah wisata dalam kota di Kabupaten Barito Timur yang kerap kali dijadikan tempat bersuap foto Barito Timur dengan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Nah, sekarang ini Pak Ade ada di sini. Kerap kali Pak Ade juga ngelihat ada yang berpose bersuap foto di tempat ini. Namanya cukup terkenal, yaitu Gunung Perak. Simbol ini mungkin lain kali kita bahas kembali, tapi kali ini Pak Ade bertandang untuk melihat ikonis sekali di Kabupaten Barito Timur. Nah, ini cuacanya cukup panas di siang hari kemarin. Santai-santai di bawah yang pohon melihat jalan di bundaran Gunung Perak. Kita saksikan dari kejauhan. Ini dari sebelah kiri, kita ambil kameranya dari sebelah kiri Gunung Perak, dari arah Tamiang Layang menuju Pasar Panas. Bundaran ini menjadi persimpangan tempat, tapi jalur antara timur dan baratnya saya nggak tahu arahnya. Kalau dari utara ke selatannya adalah jalur Kabupaten Barito Timur menghubungkan ke jalur Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan. Ikonis sekali bentuk Gunung Perak, tapi kita tidak berfoto atau mengambil video dari jarak yang dekat. Jarak dekat di bundarannya, kita dari kejauhan jaraknya sekitar 25 meter dari sini. Ini suasananya di siang hari dan cukup terik. Sekarang kita lanjutkan berwisata di Kabupaten Barito Timur, tepatnya di Pasar Panas. Ikonis juga di sini. Di sini ada rumah khas adat Dayak, yakni rumah betang. Kita izin dulu dengan penjaga di depannya. Ya. Cukup diminta hanya 5.000 perak aja untuk orang, dan kemudian kita bisa bebas masuk ke dalam, tapi bangunannya tidak bisa dimasuki kemarin. Kayaknya ini masih agak terbatas sesudah wabah COVID kemarin. Katanya di sini kemarin, kalau sebelum COVID melanda, ada kafe dan rame di sekitaran rumah betang di Kecamatan Banua 5, tepatnya di Pasar Panas. Ikonis sebagai daerah perbatasan Kalsel dan Kalteng, menghubungkan Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Tabalong. Nah, kita masuk ke kawasan wisatanya. Kita mengambil video menggunakan kamera sederhana, yaitu kamera GoPro. Walaupun kameranya kecil dan tidak harga yang cukup mahal, tapi terjangkau dan hasilnya juga lumayan. Cuma yang mengabadikan menggunakan kamera ini juga seperti saya kurang profesional ya. Ini bangunan rumah adat Dayak Betang. Nah, ini cuacanya cukup terik di siang hari.
Kita keliling-keliling. Ini merupakan rumah betang replika. Di depannya kalau kita lihat ada seperti bangunan kecil. Konon katanya dulu kalau lagi zaman masih kepercayaan Hindu Karingan adalah tempat tulang belulang dari kerabat, keluarga atau leluhur yang ditaruh di dalam sana, yang seperti rumah kecil. Ada juga bentuknya seperti peti mati. Kalau rumah adat Dayak zaman dulu memang dimasukin di sana adalah tulang belulung dari kerabat, keluarga atau nenek moyangnya. Namun ini adalah kawasan wisata, hanya replika saja, dan bangunan ini digunakan sebagai tempat museum di dalamnya. Namun kita tidak bisa masuk ke dalamnya untuk hari ini. Kita hanya berkeliling-keliling di bawahnya. Jadi rumah betang ini speknya ya sobat, tinggi tiangnya. Apa tinggi? Karena zaman dulu sering diserang oleh dari suku Dayak yang lain. Jadi kenapa jadi tinggi seperti itu? Yang menghindari pertama adalah binatang buas, kedua serangan musuh. Nah ini seperti bangunan kecil ini yang saya katakan tadi tempat tulang belulang, namun ini adalah replika. Bangunannya tinggi, menghindari binatang buas, musuh yang akan menyerang, dan menghindari kalau biasanya di bantaran sungai seperti ini tiangnya adalah untuk menghindari banjir ya sobat. Di samping bangunan betang ini ada seperti apa ya namanya itu, balai pertemuan, bukan balai pertemuan maksud saya. Ini seperti panggung. Biasanya di sini sering diadakan acara pertemuan kalau lagi musim pemilihan kepala daerah, musim ada artis, caleg-caleg yang lagi kampanye. Biasanya panggung ini akan digunakan tempat pertemuan orang banyak. Kita jalan lagi ke sebelahnya, bangunan rumah betang yang satunya. Bangunan replika rumah betang ini cukup lama, kalau tidak salah ingat sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu udah dibangun di sini. Dan ini cukup ikonik juga di Kabupaten Barito Timur. Seperti inilah speknya kalau rumah betang alias rumah adat Dayak pada umumnya di zaman dulu, dan di dalamnya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Konon katanya kalau rumah betang seperti ini mungkin dihuni 50 kakak biasanya. Nah, membuktikan kalau gotong royong, kekerabatan atau saling bantu-membantu dan saling bekerja sama zaman dulu orang Dayak sangat erat, saling bahu-membahu, membantu, dan tempat tinggal juga ya seperti ini jadi satu. Temannya mereka takut tercerai-berai, dan juga mempermudah membuka lahan berladang, berkebun, dan bersama-sama berburu. Itu gunanya rumah betang adalah rumah yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga, dan di sana ada juga seorang kepala suku yang mengempelai beberapa kepala keluarga tinggal di sana. Kejauhan kita lihat ada patung yang cukup tinggi sekitar 30 meter. Patung ini adalah ikonik Kalimantan Tengah, yakni burung enggang. Kita keliling-keliling dulu ya sobat di taman kota ini. Di sini cukup
nyaman suasananya, sering digunakan oleh anak-anak muda, warga untuk bersantai di Kabupaten Barito Timur. Dan juga ada yang dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Tabalong yang paling dekat dengan Kabupaten Barito Timur. Kayak gitu ya sobat.